Anda kembali bersama kami, pemirsa, masih bersama Mbak Fitriani, peneliti dari CSIS. Mbak Fitriani, ketika tadi kita sudah bahas terkait dengan Munarman, terus kemudian kita akan berfokus kepada penanganan pemerintah baik dari pencegahan, terus kemudian penanggulangan. Menurut catatan Anda, sudah cukupkah strategis komprehensif penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, Mbak Fitriani? Menurut saya pemerintah sudah melakukan yang semaksimal mungkin apa yang mereka bisa. Namun tentu saja ada beberapa hal yang mungkin bisa kita tingkatkan. Salah satunya adalah misalnya akses terhadap video kekerasan dan juga ideologi-ideologi radikal serta cara merakit bahan peledak secara mandiri, dan itu menurut saya kita perlu untuk mendapatkan batasan di situ melalui misalnya internet positif di Indonesia. Selain itu, yang kedua adalah kita melihat contoh kasus dari aksi pelaku teror bom Makassar di bom Paskah sebelumnya beberapa bulan sebelumnya, dan di situ kita mengetahui bahwa salah satu pelaku pernah ditahan, dan tapi dia pernah ditahan dengan kaitannya melakukan tindakan atau rencana aksi untuk jolo di Filipina. Tapi dilepaskan karena tidak cukup bukti. Dan untuk itu kita benar-benar harus berhati-hati dan memberikan waktu kepada Densus misalnya untuk mengumpulkan bukti-bukti secara cukup. Dan setelah itu mungkin ketika tersangka tersebut dilepas, ada baiknya untuk terus melakukan pengawasan dan pengamatan. Sehingga mungkin bisa mencegah aksi teror. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa melakukan selain dari melakukan tukar informasi dengan negara lain, misalnya latihan gabungan dan operasi, tapi kita juga bisa melakukan misalnya apa yang disebut dengan tidak melakukan heroifikasi dari pelaku teror gitu kan. Karena yang dilihat, kalau kita melihat dari pelaku bom Makassar di beberapa seminggu sebelum Paskah, yang terjadi ada serangan terhadap Polda, dan itu melihat bagaimana itu sangat heroik dan sangat, kamera dari CCTV itu sangat membuat orang melihatnya menjadi apa ya, menjadi ingin tertarik, apalagi anak muda yang membutuhkan upaya untuk menyalurkan adrenalin gitu kan. Ketika muda mereka ingin beraksi dan berarti gitu kan. Bagaimana kita menerjemahkan keinginan anak muda untuk melakukan suatu perubahan di mana mereka bisa didengar dan bisa menyatakan aksinya. Karena yang kita lihat banyak sekali kekerasan di Indonesia. Saya tidak hanya melihat dari kasus terorisme, tapi juga konflik antar pelajar, misalnya konflik antar pemuda, konflik antar desa dilakukan oleh kelompok muda yang sebenarnya produktivitasnya ataupun semangatnya untuk membela yang benar itu bisa mungkin diterjemahkan ke dalam aksi-aksi misalnya olahraga, tanding olahraga gitu kan. Sayangnya di masa Covid ini kondisi upaya untuk melakukan aksi nyata itu jadi semakin terbatas. Nah, di masa Covid ini juga kita melihat peningkatan penggunaan internet. Dan yang terjadi tidak hanya dari kerja dari rumah, tapi juga sekolah online, itu membuat lebih banyaknya akses digital. Dan oleh karena itu kita mungkin perlu untuk meningkatkan penyadaran bagi tidak hanya orang tua, sekolah, namun kepada masyarakat secara umum tentang apa sih yang dianggap sebagai Islam yang baik gitu. Apa sih ciri-ciri Islam yang sudah masuk ke dalam ranah terorisme loh. Ini nih sebenarnya sudah masuk ke kekerasan gitu kan. Dan kekerasan itu akan sedikit lagi masuk pada terorisme. Nah, yang menjadi bermasalah dalam beberapa penelitian kami ada narasumber yang menyatakan bahwa di daerah itu sulit untuk membuat orang itu
tidak mau jadi teroris. Mengapa? Karena ada kelompok-kelompok yang teroris justru mereka mendapat bantuan uang dan pendanaan gitu kan, agar mereka keluar dari jejaring terorisme itu. Tapi ini membuat suatu kecemburuan sosial dari kelompok dari desa atau lingkungan mereka yang mana mereka tidak mampu atau kurang berkembang. Jadi solusinya adalah bagaimana untuk misalnya memajukan suatu kelompok desa atau wilayah di mana pelaku teror itu berasal, tidak hanya bantuan ditujukan kepada mantan narapidana teroris, tapi juga kepada wilayah dan lingkungannya agar menjadi maju bersama sehingga tidak mendorong seseorang untuk menjadikan hero atau ingin menjadikan pelaku teror itu sebagai role model untuk kesejahteraan mereka. Gitu. Baik, Mbak Fitriani tadi poin kedua ketika Densus 88 menangkap terduga teroris kemudian tidak cukup bukti kemudian dilepaskan. Saran Anda adalah pemantauan setelah dilepaskannya. Lalu bagaimana dengan terduga teroris yang sudah berkekuatan hukum terus kemudian apakah ada jaminan bahwa kedepannya tidak melakukan hal serupa? Apa masih ada catatan dari CSIS bahwa masih kurangnya pembinaan di tahanan terkait narapidana terorisme untuk dijaminkan keluar dari tahanan akan berlaku baik dan tidak melakukan aksi-aksi terorisme kembali? Terima kasih atas pertanyaannya. Mantan narapidana teroris dan juga dulu adalah deportan misalnya dari orang-orang yang ingin masuk pergi ke Syria tapi dihentikan dan dipulangkan, itu sebenarnya di masa tahanan mereka tidak mendapatkan metode NKRI atau Pancasila gitu. Mereka hanya ditahan karena itu adalah mereka menjalani masa hukuman mereka gitu. Yang terjadi adalah ketika sebelum mereka dipulangkan menjadi bagian dari masyarakat, terdapat program deradikalisasi. Dan di situ baru mereka mengikuti misalnya kuliah-kuliah dari kiai atau ustadz yang moderat. Dan selain itu sebelum mereka dipulangkan atau dikembalikan kepada masyarakat, mereka harus menandatangani sebuah pernyataan. Mereka menyetujui Pancasila dan menghormati Pancasila dan NKRI. Gitu. Baik. Nah, tapi itu hanya sebatas tanda tangan loh. Nah, yang saya akan tanyakan apakah itu cukup? Karena ketika kita lihat bahwa pelaku di Makassar, terus kemudian pelaku di Mabes Polri yang notabene adalah milenial yang seharusnya peka terhadap ideologi Pancasila justru menjadi sasaran bagi para kelompok terorisme untuk menjadikan mereka alat untuk melancarkan aksinya. Pertanyaan yang menarik. Mengenai kelompok masyarakat milenial, tidak semua mereka adalah sensitif, ya kan? Tentu saja kita bisa melihat misalnya keluarga yang anak dari pelaku teror yang dia melihat bapaknya atau orang tuanya ditangkap tanpa pengadilan, tanpa penghormatan HAM gitu. Mereka akan merasa bahwa negara ini tidak menghormati hak asasi saya gitu kan. Bagaimana misalnya juga kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mendapat keadilan, tidak mampu bersuara, gitu kan, tidak mendapatkan perwakilan politik, gitu. Apa yang bisa mereka lakukan, gitu kan? Jadi bagaimana membuat mereka untuk tidak bergabung dengan jaringan ideologi kekerasan adalah mengajak mereka berdialog dan berdiskusi, gitu kan? Apa yang dianggap benar, apa Islam yang benar, apa itu amar ma'ruf nahi mungkar, gitu, apa itu jihad, gitu kan? Apa kerja-kerja yang anggap baik dan bisa saling mendukung dan tidak melakukan kekerasan terhadap sesama. Itu merupakan menurut saya hal yang perlu dipertimbangkan. Dan untuk yang tersangka yang waktu itu ditangkap dan dibebaskan, menurut saya memang sulit bagi pemerintah untuk menahan individu yang tidak ditahan tanpa memiliki cukup bukti. Ya. Selain itu nanti penjara penuh, ya kan. Nah, bagaimana kita bisa membuat mereka tidak
kembali ke dalam jaringan teroris itu adalah sebuah pertanyaan. Apakah kelompok masyarakat itu tidak mengucilkan mereka yang kembali untuk menjadi bagian dari masyarakat? Mereka yang ingin bekerja dan ingin menjadi mencari nafkah dengan baik gitu, dan ingin berinteraksi dalam masyarakat di masyarakat dengan baik. Tapi jika mereka dikucilkan, yang terjadi adalah mereka tidak memiliki jejaring solidaritas antar masyarakat, dan itu akan membuat mereka menjadi lebih militan. Baik, itu serangkaian PR dari pemerintah untuk penanggulangan terorisme. Kemudian kita merujuk kepada masyarakat seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa harapan diterima masyarakat seharusnya masih ada di harapan para residivis kasus terorisme. Lalu bagaimana kepekaan masyarakat terhadap aktivitas terorisme di lingkungannya? Apa yang harus masyarakat tumbuhkan untuk menyadari bahwa ada indikasi kegiatan terorisme di wilayahnya, Mbak Fitriani? Pertanyaan baik, sangat bagus. Jadi kita bisa melihat misalnya apakah ada individu baru di lingkungan, gitu kan? Kalau ada individu baru, kita biasanya mengenalkan diri dan pasti ada kepala RT, RW, Pak Lurah yang akan datang untuk memperkenalkan diri dan mengetahui dari mana asalnya, apa pekerjaannya, gitu kan? Dan di situ kita bisa melihat individu yang baru masuk di wilayah itu, bagaimana mereka bisa berkontribusi bagi masyarakat. Yang sulit adalah misalnya di daerah-daerah kota besar dan yang penduduk padat dan juga tempat wisata, di mana banyak orang datang untuk liburan misalnya, dan itu sangat sulit gitu kan, karena biasanya tidak terdeteksi. Nah, menurut saya kita perlu sensitif untuk melihat siapa saja ada orang baru di lingkungan kita, apakah misalnya saya agak tapi apakah dia gerak-geriknya mencurigakan, apakah dia mau bergaul dengan masyarakat gitu kan. Biasanya kita melihatnya dari situ, dan misalnya ketika ada pengajian, apakah mereka mau bergabung, apakah mereka mau ikut sholat di masjid bersama-sama, mau ikut menjadi makmum misalnya, karena kan ada yang bilang tidak mau menjadi makmum dari ustadz atau imam yang tidak sealiran dengan mereka gitu kan. Jadi ini adalah indikator-indikator yang kita bisa lihat. Gitu. Baik, harapannya memang masyarakat semakin peka terhadap kegiatan-kegiatan yang mengindikasikan terorisme. Mbak Fitriani, terima kasih karena waktu kita terbatas. Kita tunggu kelanjutan dari kasus Munarman yang diduga terafiliasi dengan ISIS. Kita tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih Mbak Fitriani, peneliti Center for Strategic and International Studies CSIS, telah bergabung bersama kami. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Irsal.